Oke, selamat malam untuk kita semua. Mungkin malam ini saya melanjutkan video saya nih. Mungkin sedikit menjelaskan tentang penulangan pada balok atau beam pada suatu bangunan atau gedung atau rumah kita. Mengapa saya harus jelaskan atau saya harus share atau membagi mungkin konsep dasar perencanaan suatu balok, karena kebanyakan kita bingung pembacaan gambar di lapangan ketika kita berhadapan dengan suatu perencanaan atau gambar kerja, gambar kerja di lapangan itu ada tulisan namanya, ada tumpuan, kemudian lapangan. Nah, mungkin kali ini saya menjelaskan konsep dasarnya, analoginya, kemudian bagaimana kita membaca gambar di lapangan ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan gambar seperti yang digambar sebelah ini ada tulisan tumpuan dan lapangan. Nah, kenapa ada tumpuan, kenapa ada lapangan? Dan di dalam pembesian beton itu juga berbeda-beda. Terutama pembesian tulangan utama pada balok, kemudian ada begel, besi-besi yang melingkar ini atau lilitan, itu juga berbeda. Kenapa di tumpuan itu besi begelnya diperdekat, sementara di lapangan atau di bagian tengah itu jauh. Kemudian kenapa di bagian tengah ini besi di bagian bawah itu lebih dibanding di atas. Nah, ini punya maksud ya. Begini, secara umum beton itu dia lemah terhadap gaya tarik. Tetapi beton itu dia kuat terhadap gaya tekan. Begitu. Karena beton ini ketika misalnya dari dinding, misalnya dinding atau beban bangunan atas itu memberikan beban terutama mungkin dari beban mati ya, dead load, biasanya disebut dead load. Ada beban hidup misalnya seperti manusia, itu life load. Kemudian ada beban angin, hujan, terus gempa. Jadi pokoknya berbagai macam beban itu akan transfer dan distribusikan beban itu kepada semua balok yang ada di satu bangunan. Nah, beban itu akan teruskan sampai tanah melalui pondasi, struktur, termasuk beam balok ini. Nah, ketika beban terjadi, itu bagian lapangan ada tertulis ini di tulangan di bagian tengah itu akan terjadi momen lentur atau dia terjadi momen tekan ya. Dia akan melengkung ke bawah akibat beban yang diberikan di atas. Begitu. Makanya di tulangan lapangan itu di bagian bawah itu tulangan diperbanyak. Supaya tulangan diperbanyak ini supaya dia menahan gaya tekan tadi dari akibat dari beban dinding beton apa begitu. Kemudian di tumpuan, kenapa di begel diperdekat, kemudian tulangan bagian atas itu diperbanyak. Itu karena begini, ketika terjadi beban, terjadi tekan di bagian tengah, maka ujung di bagian tumpuan, kedua ujung bagian tumpuan itu akan terjadi gaya tarik begitu. Untuk menahan gaya tarik itu terpaksa pembesian di bagian tumpuan bagian atas itu diperbanyak. Kemudian begel juga diperdekat supaya untuk menahan gaya tarik ke atas. Tengah terjadi tekan, di bagian tumpuan terjadi tarik begitu. Supaya dengan begitu beban yang diberikan kepada satu beam atau balok ini itu dia memikul secara saling membantu, kemudian beban yang diberikan itu memikul secara merata begitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita salah pembesian di dalam pembangunan? Nah, ini terjadi kalau kita
ratakan semua pembesian balok itu, kalau samakan semua, maka dia lemah terhadap tekan. Dia bisa terjadi patah di tengah, kemudian dia bisa melepas di bagian tumpuan sambungan antara kolom dengan balok. Itu bisa terjadi retak atau dia bisa lepas ketika ada gempa. Nah, makanya itu di bagian tumpuan itu besi diperkuat, begel diperdekat. Bagian tengah itu besi diperbanyakkan bagian bawah gitu supaya dia bisa menahan. Istilah-istilah itu. Jadi kenapa saya jelaskan ini, karena sering kita bingung di lapangan ketika diberi kepercayaan dan lain sebagainya, ketika tukan-tukan mereka kerja itu ada yang kita bingung begitu. Jadi itu maksudnya istilah tumpuan dengan lapangan dalam pembesian suatu balok atau beton. Begitu, mungkin seperti itu saya share mungkin sekilas pengetahuannya, knowledge. Dan kalau teman-teman belum paham, saya memberikan ilustrasi. Kita memegang kedua ujung pada penggaris plastik. Kita memegang, kemudian di tengah kita memberikan beban, atau tengah itu Mister Plastik itu akan terjadi lendut, momen lentur ya. Artinya bagian tengah itu dia akan terjadi lengkungan begitu karena ditekan. Nah, supaya penggaris itu dia tidak melengkung, ya terpaksa bagian bawah itu harus ada penambahan besi begitu contohnya. Nah, supaya dia tidak terjadi melengkung. Nah, ketika di tengah itu terjadi melengkung, maka di bagian ujung dua atau di tumpuan itu akan terjadi tarik ke atas. Supaya tidak naik ke atas, itu terpaksa begel diperdekat, terus besi di bagian tumpuan, besi yang bertemuan antara balok dengan kolom itu harus diperbanyak begitu. Ada warna kuning ini, lihat. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini kan warna kuning. Warna kuning di bagian tumpuan itu atas, bagian tengah atau di lapangan itu bawah, itu maksudnya. Supaya tadi itu tumpuan itu dia bisa menahan gaya tarik, kemudian lapangan itu dia bisa menahan gaya tekan begitu. Jadi apabila kalau berhadapan dengan gambar seperti ini, mungkin cara pembacaan gambarnya begitu. Salam, tetap semangat dan semoga ini bermanfaat.